Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Alfindi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga di hari yang mulia ini, yaumul Jum'ah Mubarakah, di pagi yang cerah ini, Allah senantiasa berikan kepada kita semua kesehatan, sehat iman, sehat ketakwaan, sehat ihsannya, sehat amaliyahnya, sehat sedekahnya, dan sehat dalam segala bidangnya, baik ekonominya dan lain-lainnya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Alfindi TV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kami coba akan membahas satu hadis yang masih berkenaan dengan Al-Quran, yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua, yang tentunya kami berharap buat diri kami pribadi dan seluruh sahabat Alfindi semua, hal ini menjadi hadis yang terus menjadikan kita lebih baik lagi dan selalu menambah semangat kita untuk membaca Al-Quran ataupun mempelajari Al-Quran. Hadis ini insya Allah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah. Kata Rasulullah bersabda, mathalul mu'min, perumpamaan orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, yang iman kepada Allah, pada malaikatnya, seorang mukmin, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang mana dia mengistiqomahkan diri untuk membaca Al-Qur'an setiap harinya, itu mathal utrujah, seperti buah utrujah. Nah, ini buah utrujah ini memang buah yang mungkin tidak ada di Indonesia ya, tapi para ulama menjelaskan, bahkan di hadis ini juga jelaskan buah utrujah itu tipikal yang seperti apa agar bisa difahami makna di hadis ini. Di sini dijelaskan utrujah adalah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib. Jadi baunya harum ya, baunya baik, wa ta'muha thayyibun. Jadi bau dan rasanya enak. Bau dan rasanya nikmat. Kan ada buah yang baunya menyengat atau tidak disukai oleh sebagian orang, tapi rasanya enak. Ya. Nah, ini utrujah ini ya baunya enak, ya. Kemudian ketika dimakan pun semua orang suka. Nah, orang yang mukmin ya, sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, ya Rasul-Rasul Allah, beriman kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, tentunya kepada Al-Quran juga. Kemudian dia membaca Al-Quran nih, dia istiqomah membaca Al-Quran, insya Allah di mata masyarakat, bahkan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bagaikan buah utrujah ya. Jadi dirinya itu senantiasa akan memberikan dampak baik untuk kanan dan kirinya, untuk sekelilingnya, dan untuk dirinya sendiri dilihat oleh Allah, dilihat oleh orang sekitar indah. Dan sudah seharusnya ya, orang yang membaca Al-Quran, yang pandai membaca Al-Quran dan istiqomah terus membaca Al-Quran, tidak akan menyakiti banyak orang. Dia akan senantiasa memberikan kebaikan ya, kemudian tidak menjadi seseorang yang tidak disukai oleh banyak kalangan, tetapi sebaliknya menjadi orang yang senantiasa dibutuhkan orang, kemudian dia membawakan kebaikan kepada banyak orang, insya Allah. Kemudian perumpamaan yang kedua, wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an. Kemudian ada perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan
seorang mukmin yang mana dia sudah beriman tapi tidak baca Al-Quran. Sama sekali dia tidak baca Al-Quran. Nah, ini Rasulullah SAW menggambarkannya itu seperti kamasalit tamr. Ya, tamrah. Seperti buah kurma. Ya, karena kurma itu seperti apa sih? Kurma itu la rihalaha wa ta'muha khulwun. Ini kurma itu manis rasanya. Tapi coba kita cium. Apakah ada muncul bau tertentu dari buah kurma seperti buah durian yang baunya khas, ya, atau buah-buah yang lainnya, tapi rasanya enak kurma ini. Artinya apa? Keimanan ini sudah mencontohkan, sudah menjadikan dirinya baik. Keimanan ini sudah menjadikan kita semua baik. Tetapi jika kita hanya dengan iman saja, tetapi tidak membaca Al-Quran, tidak istiqomah membaca Al-Quran, tidak mau mengkaji Al-Quran, mungkin kajian-kajian Al-Quran ditinggalkan, bahkan membencinya, maka dia seorang mukmin yang tidak ada baunya sama sekali. Mungkin seorang mukmin sudah beriman tapi dia tidak memiliki manfaat di banyak kalangan. Karena kan seperti hadis, ya, yang sudah disebutkan di video yang lainnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang ketika sudah membaca Al-Quran, sudah pandai membaca Al-Quran, kemudian mengajarkannya, hatta mengajarkan kepada anak dan istrinya sendiri, itu adalah khairukum, orang yang terbaik, kata Rasulullah SAW. Nah, sekarang bagaimana kita menjadi orang yang terbaik? Ya, kalau kita membaca Al-Quran saja tidak sama sekali, walau ayatan pun tidak. Terus bagaimana kita akan menjadi orang yang baik? Gitu ya. Kemudian lanjutan hadisnya, wa matsalul munafiq, dan perumpamaan orang munafik. Ini Islam nih, ini orang Islam, ya, tapi dia munafik ini, ya. Munafik itu kan ada 3 tandanya, ya kan. Kalau berbicara dia berbohong, ya. Ayatul munafik salasah, katanya. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ketika tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu yang pertama ketika dia berbicara kadzib mulu nih, bohong mulu, ya. Faktanya apa, yang dibicara apa. Zaman sekarang tuh banyak nih di media sosial, faktanya apa di media sosial dilebih-lebihkan. Wa idza wa'ada akhlafa, kemudian ketika dia janji, ya udah oke, sekarang iya, ingkar lagi. Ya udah sepakat, ingkar lagi. Wa idza tumina khana, kemudian ketika dia dikasih amanat, nih kamu saya amanatin untuk megang uang contohnya, atau kamu saya amanatin untuk jadi bendahara, saya amanatin untuk jadi ini, untuk jadi itu, tapi dia khianat. Nah, ini ciri-ciri munafik yang ada 3. Nah, kemudian ini ada tipikal munafik, ya, tapi alladzi yaqra'ul Qur'an, tapi dia masih baca Al-Qur'an. Dia munafik ini, tapi alhamdulillahnya dia masih baca Al-Qur'an. Itu diperumpamakan oleh Rasulullah SAW, kama salir raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Diperumpamakan seperti buah raihanah. Buah raihanah itu buah yang baunya bagus, ya, tetapi rasanya pahit, nggak ada rasanya. Apa rasanya? Pahit, ya. Ta'muha murrun. Jadi di luaran terlihat indah nih orang, tampilannya Masya Allah, gamisan, kelihatannya bagus. Tapi ketika sudah berbicara, menyakiti Islam, menyakiti agama sendiri, mengingkari agama sendiri terkadang. Nah, kemudian ketika orang munafik ini diberikan perjanjian atau dikasih amanah, dia ingkar. Padahal dia suka baca Al-Quran. Mungkin baca Al-Qurannya hanya untuk agar terlihat menjadi orang yang beriman sesungguhnya. Padahal dia sendiri, ya, mungkin mengingkari sebagai iman sehingga dia menjadi orang yang munafik. Untuk itu hati-hati, kita jangan sampai menjadi orang yang munafik. Ya, terlihat bagus, covernya Islami, covernya indah, ya, tapi sesungguhnya hatinya pahit sekali, hatinya busuk sekali. Justru menjatuhkan agama Allah dengan cara dia
menyamar menjadi orang yang baik. Kemudian wa matsalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an. Nah, ini sebaliknya. Orang yang munafik juga ya, bahkan ditambah nggak baca Al-Qur'an. Ya, nggak baca Al-Qur'an dia nih. Itu kamatsalil handhalah kata Rasulullah. Diperumpamakan seperti handhalah, buah handhalah. Apa itu? Laisa laharihun wa ta'amu amrun. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Dia Islam. Tapi Islam yang munafik. Nggak baca Quran lagi. Quran ditinggalin. Ya, udah nggak ada baunya sama sekali. Ya, mungkin kerjaannya tongkrongan, auratnya terbuka, kemudian menyanyiakan waktu di malam hari, pagi subuhnya tidak sholat subuh, Qurannya tidak pernah dibaca, hanya beragama sekedar tabi saja, mengikut saja, euforia keislaman apa euforia adat yang ada, tapi dia sesungguhnya tidak mengerti akan keagamaannya seorang Islam dia sendiri, bahkan dia munafik. Karena beda orang yang tidak paham dengan orang munafik ya. Kalau orang munafik udah pasti dia terkesannya baik ya, tetapi ya dia itu khianat, dia dusta dan lain sebagainya. Ya. Jadi sahabat Alvin sekalian, yang menjadi pertanyaan buat kita adalah kita termasuk yang mana? Dari 4 kategori ini, apakah kita termasuk mukmin alladzi yaqra'ul Qur'an, atau kita al-mu'min la yaqra'ul Qur'an, atau kita termasuk al-munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an, atau kita termasuk orang munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an. Bagaimana dengan kita? Ya, coba kita introspeksi diri, apakah kita termasuk orang mukmin yang istiqomah baca Al-Quran, terus berusaha untuk baca Al-Quran, sesibuk apapun kita baca Al-Quran, sehingga kita berdampak baik kepada diri kita dan kepada orang di sekeliling kita. Atau kita menjadi orang yang mukmin tapi yang enggan membaca Al-Quran, bahkan meninggalkan Al-Quran, maka ya, kita hanya terlihat rasanya saja yang baik, tapi kita tidak punya dampak baik yang lebih luas kepada banyak orang. Atau bahkan kita justru menjadi orang munafik yang terkesan baik dengan membaca Al-Quran, tapi sesungguhnya dia adalah orang yang menghancurkan agamanya sendiri. Atau kita terlihat menjadi orang yang jauh lebih buruk dari itu, yaitu menjadi orang munafik dan meninggalkan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu, sahabat Al-Fidi semua, yuk kita introspeksi diri. Sudah berapa ayatkah yang kita baca setiap harinya? Mungkin ayatan atau ayataini, atau banyak ayat yang kita sudah baca. Atau kita targetkan satu harinya 5 lembar, satu harinya 2 lembar, atau satu harinya 1 juz dan lain sebagainya. Ini ada tip yang mudah sebenarnya. Ketika kita satu hari ingin menghabiskan 1 juz, cukup ba'da sholat maktubah, setelah sholat wajib ya, baca 2 lembar saja dari Al-Quran, dari mushaful Quran. Karena mushaf Al-Quran yang zaman sekarang ya, sudah ayat pojok itu 1 juz itu 10 lembar. Nah, salat kita kan 5 lembar tuh, ya. Salat kita 5 waktu tuh, ya. Salat kita kan 5 waktu. Nah, kita bagi saja 10 lembar itu menjadi 5 waktu. Maka sangat cukup sekali kita cukup baca 2 lembar saja setiap ba'da sholatul maktubah. Ringan sekali 2 lembar itu, ringan sekali. Bagi orang yang cinta Al-Quran, bahkan ketika baca terasa nikmat, terus pengen membaca, bahkan bisa jadi lebih dari 2 lembar ketika kita baca. Nah, ini sangat baik sekali ya. Dan saya pernah mempraktekkan ini, Masya Allah nikmat sekali ketika kita setiap harinya terus istiqomahkan mungkin 2 lembar atau 5 lembar atau bahkan 1 juz. Kalau 1 juz 1 hari, maka Insya Allah 1 bulan selesai. 1 tahun kita bisa khatam 12 kali khataman Al-Quran. Masya Allah, saya yakin Allah akan memberikan keberkahan kepada kita semua ketika diri kita senantiasa dibacakan Al-Quran, mulut kita untuk membaca Al-Quran, tangan kita memegang mushaf Al-Quran, telinga kita mendengarkan Al-Quran, rambut dan sekujur tubuh kita senantiasa dibacakan Al-Quran. Dan saya yakin hal itu akan mendatangkan keridhaan Allah dan mendatangkan hal-hal yang tidak terduga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Alvin semua, mungkin sampai di sini dulu. Kita sambung di video yang berikutnya dalam kajian dan tema yang lebih menarik atau tema yang lainnya.
Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.